Kamu bangun pagi, bukan karena semangat, tapi karena tubuhmu terprogram untuk tetap hidup. Kamu makan, bukan karena lapar, tapi karena tahu kamu harus. Kamu ketawa, bukan karena lucu, tapi karena itu yang diharapkan. Dan di tengah semua itu, gak ada yang terasa. Kosong, bukan sedih, bukan marah, bukan hancur. Cuma, mati rasa. Dan ironisnya, kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak apa-apa kok. Ini masalahnya. Banyak orang berpikir kalau mereka nggak nangis, nggak breakdown, nggak pengen hilang dari dunia, berarti mereka baik-baik saja. Padahal, yang lebih berbahaya dari rasa sakit adalah ketika kamu bahkan nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Karena saat kamu mati rasa, kamu nggak akan minta tolong. Dan saat kamu nggak minta tolong, semuanya pelan-pelan runtuh, tanpa suara. Apa itu mati rasa? Mati rasa itu bukan depresi yang dramatis. Nggak ada adegan hujan. Nggak ada musik sedih. Nggak ada air mata di cermin. Yang ada cuma hening. Kamu jalan, tapi kosong. Kamu hidup, tapi nggak hadir. Ini yang sering disebut sebagai emotional numbness. Otakmu sebenarnya lagi melindungi kamu. Iya, melindungi. Dari apa? Dari terlalu banyak rasa yang dulu pernah kamu rasakan. Sampai akhirnya otakmu bilang, udah cukup. Kita matikan semuanya aja. Jadi sekarang, kamu nggak cuma kebal dari rasa sakit, tapi juga dari kebahagiaan. Selamat. Kamu jadi manusia tanpa rasa. Kenapa ini bisa terjadi? Ini nggak muncul tiba-tiba. Mati rasa itu hasil dari akumulasi. Sedikit demi sedikit. Kekecewaan yang kamu telan. Harapan yang nggak pernah kejadian. Hubungan yang menguras kamu. Tekanan yang nggak pernah berhenti. Dan kamu tetap lanjut. Karena kamu kuat, kan? Atau setidaknya, kamu dipaksa jadi kuat. Sampai akhirnya, otakmu capek. Dan dia bikin keputusan paling dingin. Kalau semua terasa menyakitkan, kita hapus saja kemampuan untuk merasa. Masalahnya, otakmu nggak pilih-pilih. Dia nggak cuma mematikan rasa sakit. Dia juga mematikan bahagia. Tanda-tanda kamu mati rasa. Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa sesuatu? Bukan sekadar reaksi. Tapi benar-benar merasa. Kalau kamu mulai lupa, itu tanda pertama. Tanda lainnya, kamu kehilangan minat pada hal yang dulu kamu suka. Kamu merasa hidup cuma rutinitas autopilot. Kamu nggak benar-benar peduli, bahkan pada hal penting. Kamu susah connect sama orang lain. Kamu sering bilang, ya udahlah. Ya udahlah, itu bukan kalimat santai. Itu tanda kamu sudah menyerah, tanpa sadar. Dan yang paling gelap, kamu nggak merasa ini masalah. Karena ya, kamu nggak merasa apa-apa. Bedanya depresi dan mati rasa. Depresi itu sakit. Mati rasa itu kosong. Orang depresi masih bisa nangis. Masih bisa merasa hancur. Kamu nggak. Kamu bahkan nggak punya energi untuk hancur. Ini kayak perbedaan antara tenggelam dan jadi batu di dasar laut. Yang satu berjuang. Yang satu sudah berhenti. Dan anehnya, yang terlihat lebih tenang, justru yang lebih berbahaya. Kenapa ini berbahaya? Mati rasa bikin kamu berhenti hidup, tanpa benar-benar mati. Kamu berhenti bermimpi. Berhenti peduli. Berhenti mencoba. Dan karena kamu masih fungsi, gak ada yang sadar. Temanmu pikir kamu baik-baik saja. Keluargamu pikir kamu kuat. Duniamu tetap berjalan. Sementara kamu, diam-diam hilang. Ini yang bikin mati rasa lebih gelap dari depresi. Karena depresi berisik. Mati rasa, sunyi.
Dan hal-hal yang sunyi biasanya lebih lama menghancurkanmu. Cara keluar, tapi nggak indah. Kalau kamu berharap solusi yang nyaman, ini bukan tempatnya. Karena keluar dari mati rasa, artinya kamu harus mulai merasa lagi. Dan itu menyakitkan. Kamu harus berani duduk dengan perasaan yang selama ini kamu hindari. Bukan lari. Bukan scroll. Bukan pura-pura sibuk. Tapi benar-benar menghadapi. Mulai dari hal kecil. Sadari apa yang kamu rasakan, bahkan kalau itu cuma kosong. Karena dari kesadaran itu, rasa akan pelan-pelan kembali. Dan iya, rasa sakit juga ikut balik. Tapi itu harga yang harus kamu bayar untuk bisa hidup lagi. Jadi kalau kamu merasa kosong, mungkin kamu bukan baik-baik saja. Mungkin kamu cuma sudah terlalu lama menahan semuanya. Dan sekarang, kamu nggak tahu lagi cara merasakan. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau kamu masih bisa sadar bahwa kamu kosong, itu berarti kamu belum sepenuhnya hilang. Masih ada sesuatu di dalam kamu yang ingin hidup. Dan mungkin itu cukup untuk mulai kembali. Kalau kamu merasa ini kena banget, itu bukan kebetulan. Share video ini ke seseorang yang kamu pikir lagi diam-diam kosong. Dan kalau kamu mau konten yang lebih gelap, lebih jujur, dan lebih ngebuka mata, subscribe sekarang. Karena kadang, hal yang paling kamu butuhkan bukan motivasi, tapi kebenaran yang gak nyaman.